pertama dicatat di dalam Keluaran pasal 12 yang mau kita pelajari hari ini ya, dari Keluaran pasal ke-12 ini. Keadaan dunia saat ini hampir serupa, memang jauh dari sama, tapi ya hampir serupa dengan keadaan dunia di Keluaran pasal 12 ini. Ya. Saya berbicara tentang Australia. Ya. Beberapa waktu yang lalu, mulai dari tahun lalu, Australia mengalami kekeringan. Kemudian akhir tahun lalu terjadi begitu banyak bushfire. Bahkan menurut catatan yang ada memakan korban 34 orang. Belum dihitung kerugian materi, ya, rumah yang terbakar, toko yang terbakar, dan ekonomi yang enggak jalan, belum lagi korban satwa, ya, binatang-binatang, dan hutan, pohon yang terbakar. Itu parah. Nah, saudara, belum selesai ya, terjadi di Australia ini, terjadi hujan besar, banjir di beberapa kota di Australia ini. Untung memang tidak ada korban jiwa di dalam musibah ini, tapi kembali terjadi kerugian materi. Mobil yang terendam air, basement yang terendam air, kembali ekonomi mengalami perlambatan. Nah, saudara, belum selesai urusan badai atau banjir ini, datang si coronavirus maksudnya, bukan corona yang lain. Nah, saudara, dari data terakhir, sangat sulit untuk mendapatkan data terakhir karena berubah terus dari menit ke menit, jam ke jam. Tapi dari data terakhir yang saya dapatkan, dan saya hanya memberikan kisaran angkanya, lebih dari 5.500 orang yang dites positif COVID-19. Dan sampai tadi pagi berita info yang ada di Australia sudah memakan 30 korban jiwa. Menurut catatan yang ada, info yang ada di seluruh dunia, 1,2 juta orang sudah dinyatakan positif COVID-19 dan hampir 65.000 jiwa yang meninggal. Saya katakan ini minimal karena data dari China itu menurut dunia sangat sulit untuk dipegang karena mereka sudah memolesnya. Jadi kemungkinan yang positif COVID-19 ini sudah 2-3 juta. Dan yang meninggal ini di seluruh dunia bahkan mencapai 100.000 orang atau maybe more. Nah, saudara, keadaan di Keluaran pasal 12 ini tidak jauh berbeda. Kita, saudara, baca mulai dari Keluaran pasal yang pertama, saudara akan melihat bahwa Tuhan mau bangsa Israel itu dibawa keluar dari penindasan bangsa Mesir, tapi kita tahu bahwa Raja Firaun itu tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi karena bangsa Israel itu sangat menguntungkan buat Mesir, yaitu karena mereka menjadi pekerja, menjadi kuli, menjadi hamba di sana, ya. Dan kemudian kita juga tahu bagaimana Tuhan melakukan hal-hal menekan Firaun supaya bangsa Israel ini dibiarkan pergi. Nah, kita tahu di dalam catatan Alkitab ada 10 tulah atau wabah yang terjadi pada saat itu.
satu selesai datang yang berikutnya, yang kedua selesai datang yang ketiga, yang tiga selesai datang yang keempat, dan terus menerus ya. Mulai dari air yang berubah menjadi darah, kemudian kodok yang berkeliaran, kemudian belum selesai kodok atau setelah selesai kodok datang nyamuk yang begitu banyak ya. Selesai nyamuk datang lalat yang begitu banyak, dan selesai lalat terjadi penyakit sampar pada binatang ya. Selesai penyakit sampar pada binatang ini terjadi bisul pada banyak orang. Selesai bisul terjadi hujan es bercampur, bukan es campur saudara, kalau es campur saya suka sekali, tapi hujan es bercampur api. Kemudian selesai hujan es bercampur api ini datang belalang, kemudian datang kegelapan. Dan di pasal 12 ini dicatat tulah terakhir atau tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Nah saudara, pagi hari ini yang saya mau ajak kita lihat bukan tulahnya, bukan wabahnya, bukan malapetakannya. Not the bad news. We have enough bad news. Tapi yang saya mau ajak lihat pada pagi hari ini adalah the good news. Ada kabar baik, ada kabar gembira di dalam Keluaran pasal 12 ini. Apa kabar baik itu? Apa kabar gembira itu? Apa good news itu? Good news itu adalah apa yang Tuhan lakukan pada orang-orang yang percaya pada Dia. Pada orang-orang yang trust Dia. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar percaya di mulut, tapi yang menyerahkan hidup mereka itu kepada Dia. Ada 3 hal tentang baru atau new yang Tuhan buat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ini. Nah, 3 hal baru ini yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Saya tidak akan bacakan seluruh ayat dari pasal 12 ini, tapi saya harap saudara mau membacanya sendiri supaya saudara bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Saya hanya akan kutip beberapa ayat, kemudian saudara bisa ikuti, tapi saudara baca seluruh pasal 12 ini. Ada 3 new things yang Tuhan lakukan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ini. New things yang pertama adalah the new beginning. Nah saudara, Tuhan melakukan sesuatu yang baru di Keluaran pasal 12 ini. Nah, Keluaran pasal 12 ayat yang kedua ini berbicara demikian. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu dan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kalau buat kita ya, bulan ini seperti bulan Januari, ya kan? Bulan yang pertama, bulan yang menjadi permulaan segala bulan bagi kita. Kita zaman modern ini kita sebut sebagai bulan Januari. Tapi di dalam Alkitab, bulan yang pertama ini disebut sebagai bulan Nisan. Ya, di dalam Ester pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan bulan pertama ini adalah bulan Nisan. Nah saudara, kalau kita melihat Alkitab, saudara pelajari dari pertama sekali, dari permulaan sekali. Kita akan melihat bahwa di Keluaran pasal 12 ini untuk pertama kalinya Tuhan berbicara kepada umatnya tentang bulan. Bulan bukan bulan purnama, tapi tentang bulan, tanggal, dan hari raya. Ya, mulai start dari Keluaran pasal 12 ini. Tuhan mulai berbicara tentang bulan, tanggal, dan hari.
Nah saudara, bangsa Israel itu sudah 400 tahun berada di Mesir. Dan pada saat itu, atau saat yang ada di Keluaran 12 itu, mereka menjadi budak, mereka menjadi pekerja yang nggak dibayar, ya, jadi budak. Ya. Budak itu tidak kerja seperti ya normalnya manusia kerja, ya. Apalagi seperti sekarang ini, keadaan di dunia ini di mana banyak yang work from home, ya, WFH ini, ya. Saya nggak berbicara tentang keadaan yang sekarang ini di mana banyak yang kerja dari rumah, kerjanya itu ya katanya ke pantry cari makanan, buka kulkas, balik lagi pantry, buka kulkas, ya komputernya sih diam aja begitu loh ya. I'm not talking about the situation now yang memang nggak normal, tapi saya berbicara normal. Nah budak itu tidak kerja seperti kita kerja secara normal Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. or 8 or 9 a.m. to 5 p.m. Ya. Mereka nggak kerja seperti demikian. Mereka tidak ada weekend ya, untuk sleep in, tidak ada weekend untuk istirahat, tidak ada holidays untuk jalan-jalan. Budak itu bekerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan mereka bekerja 7 hari seminggu. Nggak ada weekendnya dan nggak ada holidaysnya. Ya, nggak ada liburannya. Sehingga kita perlu sedikit merasakan keadaan bangsa Israel itu. Jelas bangsa Israel itu tidak terlalu perhatikan waktu, hari, ya, minggu, bulan. Mereka nggak peduli, ya. No use gitu loh. Ya. It doesn't matter. It's just the same every day, every week, every month, even every year. Yaitu kerja dan kerja dan kerja. That's it. So maybe they lost count of time. Ya, mereka nggak peduli dengan waktu. Tapi di Keluaran pasal 12 ini Tuhan mau merubah hal ini. Tuhan berbicara tentang bulan, hari, tanggal. Tuhan mau bangsa Israel itu have a new beginning. Tuhan mau bangsa Israel itu mempunyai permulaan yang baru. Bulan yang baru, bulan yang pertama bahkan. Ini adalah yang baru. Nah saudara, Paskah berbicara tentang new beginning. Saat Tuhan membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Mesir. That's a new beginning. Yesus yang bangkit pada hari Paskah adalah a new beginning. Hidupnya yang lama berakhir di kubur. Waktu dia bangkit pada hari Paskah, it's a new beginning. Dan saat Yesus mencurahkan darahnya membebaskan kita dari belenggu dosa, it's a new beginning buat kita. Kita yang dulu hidup di dalam dosa, sekarang hidup di dalam anugerahnya. A new beginning. Nah saudara, maukah saudara memiliki permulaan yang baru? Maukah saudara mempunyai new beginning? New beginning bukan berarti menghapus masa lalu. Kita sering berpikir kalau new beginning ya masa lalunya itu dihapus semua. Bukan. New beginning itu simply means you have an entirely new future.
Permulaan yang baru itu berarti saudara mempunyai masa depan yang baru, yang total baru. Tidak peduli apa yang pernah saudara lakukan pada hari kemarin, atau minggu lalu, atau bulan lalu, atau tahun lalu, atau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan seterusnya. Tidak peduli apa yang pernah saudara lakukan. Semua itu bukan dihapus, tapi semua itu tidak masalah, tidak mempengaruhi kehidupan kita yang baru ini. It's a new beginning. It doesn't matter what we have done. Now is the new beginning. Dan saudara, saya percaya coronavirus ini membawa new beginning buat kita. Setelah kejadian, setelah wabah coronavirus ini akan menjadi another new beginning buat kita. Bahkan saudara, harus menjadi another new beginning buat kita. Jangan sampai kejadian wabah yang menyerang seluruh dunia ini berlalu dan kemudian kita hidup seperti dulu lagi. Apa yang terjadi sekarang ini harus membuat new beginning buat kita. Minggu depan saya mau berbicara lebih dalam tentang hal ini. Tapi kita kembali ke Keluaran 12 ini. Keluaran 12 berbicara yang pertama tentang new beginning. The three new things. Yang pertama itu adalah new beginning. Yang kedua adalah new identity. Nah saudara, Tuhan tidak hanya memberikan new beginning kepada bangsa Israel, tapi Tuhan pun memberikan new identity. Apa maksudnya ini? Kita kembali ke Keluaran 12 ayatnya yang ketiga ya. Di dalam ayat yang ketiga bagian yang pertama atau kalimat pertama katakan demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel ya. Terjemahan bahasa Indonesia kita memakai kata jemaah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai dikatakan all the congregation atau the entire congregation. Jadi dipakai kata congregation. Saudara, ini kata yang sangat spesial. Kenapa spesial? Ini di dalam bahasa Ibraninya kata yang kita terjemahkan jemaah atau congregation ini dipakai kata eda. Eda ini kalau saudara mau belajar lebih lanjut itu adalah nomor dari Strong Concordance ya, Hebrew 5712. Ini adalah bentuk feminin dari Hebrew 5707 ya. Dan artinya itu adalah assembly, company, congregation, multitude, people, swarm. Jadi artinya satu kumpulan orang banyak, sebuah jemaah, assembly, ya. Swarm, orang yang datang berkumpul banyak. Nah saudara, sangat menarik bahwa kata eda ini ya di dalam bahasa Ibraninya itu muncul pertama kali di ayat ini. Sebelum Kejadian 12 ayat yang ketiga ini kata eda ini tidak pernah ada. Tuhan sebelum Keluaran 12 ayat 3 ini address bangsa Israel itu dengan kata Ben Israel. Ya. Di dalam bahasa Ibraninya itu dipakai kata Ben. Ya, jadi bukan Eda tapi Ben. Ben itu artinya anaknya Israel. Ya, the sons of Israel ya. Saudara kalau baca di Kejadian dan sampai Keluaran pasal yang ke-11 saudara akan terus melihat ya istilah yang dipakai the sons of Israel. Selalu the sons of Israel, the sons of Israel. Cerita berperang the sons of Israel.
cerita ini the sons of Israel. Sampai-sampai Poltak satu hari bertanya, kalau the sons of Israel yang pergi berperang, kalau the sons of Israel yang lakukan ini, lakukan itu, bapak-bapaknya ngapain gitu loh. Ya, si Poltak bingung gitu loh. Tapi ya memang itu istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Ya, Ben Israel, di dalam bahasa Indonesia itu dipakai kata Bani Israel. Seperti di dalam Kejadian 46 ayat yang ke-8. Ya, yang mencatat inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir. Mereka memang Ben Israel, mereka memang sons of Israel, mereka memang benar Bani Israel. Mereka itu adalah anak-anak Israel. Israel itu adalah nama yang Tuhan berikan kepada Yakub. Jadi sangat benar, sangat tepat. Ya. Anak Yakub itu kan ada 12. Ya. Jadi ini yang diberikan kepada mereka, anak Yakub. Ya. Atau bahasa Indonesia kita kenal bin. Ya. Itu artinya anak, anak si A, anak si B. Ya, bin A, bin B. Demikian juga dengan bangsa Israel ini. Nah selama ini Tuhan address orang Israel itu dengan Ben Israel, the sons of Israel, Bani Israel. Tapi mulai atau pada Keluaran 12 ayat 3 ini, dengan new beginning, Tuhan memberikan new identity kepada bangsa Israel. A new people with a new beginning. Mereka bukan lagi Bani Israel, mereka bukan lagi anak Israel. Tapi mereka sekarang ini disebut sebagai sebuah jemaat. Di dalam bahasa Indonesia jemaah, ya terjemahan yang kita lihat tadi itu. Ya. Atau tepatnya sebenarnya adalah sebuah komunitas. Dalam bahasa Inggris dipakai kata congregation. Dan yang lebih menarik lagi, saudara, kata Eda ini di dalam bahasa Ibrani, Eda ini di dalam LXX itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu disebutnya LXX, diterjemahkan oleh 70 ahli Taurat lah, boleh dikatakan, menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani sebagai Alkitab yang resmi. Ya zaman itu kan baru ada perjanjian lama. Ya, jadi diterjemahkan itu adalah terjemahan yang resmi, yaitu terjemahan LXX ini. Nah menarik adalah kata Eda ini di dalam LXX diterjemahkan dengan kata Yunani ekklesia. Dan kata ekklesia ini di dalam perjanjian baru, jadi ini di dalam perjanjian lamanya, kata Eda ini diterjemahkan sebagai ekklesia. Nah kata ekklesia sendiri baru dipakai di dalam perjanjian baru, muncul di Matius 16 ayat 18. Waktu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaatku itu dipakai kata ekklesia. Nah saudara, kata ekklesia ini di dalam bahasa Inggris kita terjemahkan sebagai church atau gereja di dalam bahasa Indonesianya. Dan kita pernah belajar bahwa church is not something you go to. It is a community you belong to. Gereja itu bukan sesuatu yang kita pergiin. Gereja itu adalah satu komunitas di mana kita menjadi miliknya, menjadi bagiannya. Nah saudara, seperti bangsa Israel, seperti orang Israel, ya, dimanapun juga mereka berada, mereka orang Israel, ya kan? Mau mereka berada di Israel, mau mereka berada di Amerika, mau mereka berada di Hong Kong, mau mereka berada di Australia, mereka orang Israel. Ya, mereka bangsa Israel, nggak bisa lain. Mereka tetap
orang Israel dimanapun juga mereka berada. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Kita ini satu komunitas. It doesn't matter ya, mungkin saudara yang agak lama saudara mengenal pelayanan kita dengan ICM, kemudian ada sebagian mengenal dengan GKB, dan sekarang kita memakai nama Replik. It doesn't matter mau ICM, GKB atau Replik, tapi dimanapun juga saudara berada, inilah komunitas kita ini. Kita enggak berubah. Kita ada di dalam satu komunitas ini. Nah saudara, seperti bangsa Israel diberikan identitas yang baru. Demikian juga kita semua diberikan identitas yang baru ini. Dulu orang berdosa, sekarang kita menjadi orang yang dipanggil keluar. Eklesia itu artinya orang yang dipanggil keluar. Nah saudara, new identity. Dan inilah komunitas kita. It doesn't matter dimanapun juga saudara berada. Kembali ke Keluaran pasal yang ke-12, the three new things. Ya, yang pertama kita sudah melihat the new beginning, yang kedua adalah new identity, ya. Dan kita ingin melihat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah the new covenant. Atau lebih tepatnya adalah the base of the new covenant atau the base for the new covenant. Keluaran 12 ini adalah dasar dari atau dasar untuk new covenant. Kita lihat kembali ayat 3 dari Keluaran 12 ini. Dikatakan demikian, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel itu harus mengambil seekor anak domba. Bukan seekor lembu, bukan seekor sapi, atau bukan seekor burung. Meskipun binatang-binatang ini semuanya adalah binatang yang memang dipersiapkan sebagai korban bakaran, korban ini dan itu. Ya, saudara baca di dalam kitab Imamat, saudara akan melihat tentang binatang-binatang ini yang menjadi binatang korban, sacrificial animal. Tapi ayat 3 ini mencatat yang menjadi sacrificial animal di sini ini domba. Bukan sapi, meskipun sapi lebih besar, ya kan, mestinya kan lebih berharga gitu loh ya, buat Tuhan itu kan korban yang lebih besar lagi. Tapi enggak, Tuhan enggak minta sapi, tapi Tuhan minta domba. Waktu Abraham diminta mempersembahkan anaknya Ishak, yang Tuhan sediakan waktu Abraham sudah siap untuk menyembelih Ishak, ya, di atas mezbah korban itu, Tuhan sediakan kepada Abraham korban yang lainnya, yaitu domba. Nah, kita melihat Tuhan sediakan domba sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Alkitab mencatat dalam Kejadian 22 ayat 13 ini. Jadi binatang yang menjadi pengganti korban bakaran itu adalah domba, bukan sapi. Yang menarik kemudian kita melihat di dalam Injil, ya, di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yohanes pasal yang pertama, 2 kali Yohanes Pembaptis itu berkata kepada murid-muridnya, berkata kepada orang banyak, lihatlah anak domba Allah. Jadi waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah.
Jesus is the substitutionary lamb. Yesus itu adalah domba penggantinya. Di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7b dikatakan demikian, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi waktu Paskah itu bangsa Israel harus menyembelih seekor domba sebagai korban bakaran buat Tuhan, sebagai korban persembahan buat Tuhan. Nah, di dalam perjanjian yang baru, New Covenant ini dikatakan anak domba Paskah itu juga telah disembelih atau harus disembelih juga, nggak bisa enggak. Tapi domba Paskah yang baru itu adalah Kristus sendiri. Nah, kalau di dalam perjanjian lama dipakai domba, binatang domba secara harafiah, di dalam perjanjian baru Yesuslah domba Paskah itu. Kemudian di dalam Injil Yesus sendiri berkata waktu dia mengadakan perjamuan terakhir, the Last Supper bersama dengan murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi Keluaran 12 ini adalah base, adalah dasar untuk perjanjian baru, the New Covenant. Tanpa Keluaran 12 tidak ada New Covenant. Tuhan membuat banyak perjanjian, Tuhan membuat banyak covenant, baik dengan pribadi ya, maupun dengan banyak orang. Dan Tuhan itu terus memperbarui perjanjiannya, covenantnya. Nah, di dalam Alkitab kita mengenal ada Adamic Covenant, ada Abrahamic Covenant, ada Mosaic Covenant, ada Davidic Covenant. Kepada pribadi-pribadi itu ada perjanjiannya. Dan Tuhan pun membuat perjanjian dengan seluruh bangsa Israel atau seluruh umat yang terus diperbarui, yang terus di-renew ya, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah renew. Nah, Yeremia pasal yang 31 ayatnya yang ke-31 katakan pada kita demikian, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Ini masih di perjanjian lama, saudara. Tapi Tuhan sudah berkata akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan perbarui perjanjiannya, dia akan renew, dan perjanjian itu harus di-renew. Sama seperti asuransi, saudara, asuransi mobil, asuransi rumah, ya setelah setahun itu akan expired. Dan kita harus renew. Otherwise, nggak valid lagi, nggak berlaku lagi. Kita harus renew. Demikian Tuhan tuh akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32 katakan, bukan, jadi perjanjian yang baru ini bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kembali Nabi Yeremia ini berbicara tentang Keluaran pasal 12. Ya kan, saudara, kita lihat tadi waktu Tuhan memegang tangan bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Perjanjian yang ada itu udah expired, ya, udah nggak berlaku lagi, nggak di-renew karena mereka ingkari, ya, nggak ada cover lagi, nggak ada covenant lagi. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa akan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ayat 33, Yeremia berkata di dalam Yeremia berkata lebih lanjut. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah saudara, New Covenant ini bukan lagi darah di tiang pintu. Ya, di dalam Keluaran pasal 12, bangsa Israel disuruh mengambil sedikit darah untuk kemudian dibubuhkan, dilaburkan, dicat kepada kedua tiang pintu dan tiang atasnya. Ya, jadi itu yang terjadi, itu adalah covenant at that time. Dan Tuhan berkata kalau dia datang nanti malam untuk membunuh semua anak sulung, waktu dia melihat darah ini dia akan pass over, ya, dia akan pasca, itu istilah yang tepat. Nah saudara, New Covenant itu bukan lagi darah di tiang pintu, tapi darah di hati kita. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah darah itu di dalam hati kita? Tuhan tidak lagi dengan perjanjian yang lama, tapi dengan perjanjian baru dia taruh di dalam batin, di dalam hati kita. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6 katakan lebih lanjut tentang perjanjian baru ini demikian. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru. Kita bukan lagi hamba dari perjanjian lama. Bukan berarti Alkitab perjanjian lama itu enggak berlaku lagi, tapi Tuhan perbarui perjanjiannya. Dan kita ini menjadi pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah saudara, it's a new beginning, a new identity, and a new covenant. Tiga hal baru ini, these three new things, ada conditionnya, ada syaratnya. Seperti semua kontrak, ya, semua perjanjian itu ada syaratnya, ya kan, ada conditionnya. Nah, tiga hal baru ini juga ada syaratnya, ada conditionnya. Apa conditionnya? Yang pertama, ketiga new things ini bersifat individual atau personal. Kembali ke Keluaran pasal yang ke-12, ayatnya yang ketiga, katakan kepada kita demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing, saya garis bawahi kata masing-masing, ya, diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah saudara, Tuhan bisa saja memberikan firman-Nya, memberikan perintahnya supaya Musa saja yang mengambil domba dan kemudian disembelih menjadi korban supaya seluruh bangsa Israel itu ya dibebaskan oleh Tuhan. Bisa, jelas bisa. Atau mungkin Tuhan bilang 12 kepala sukulah sebagai wakilnya, ya, pemimpin dari ke-12 suku, kepala suku itu mereka yang mempersembahkan korban ini. But no, Alkitab mencatat masing-masing, tiap-tiap. New things ini bersifat individual, personal. It's harus secara pribadi. Kita harus alami new beginning ini, new identity ini, new covenant ini secara pribadi, secara personal, secara individu. Individu ini bukan berbicara egois, tapi memang kita harus masing-masing. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita nggak bisa mengandalkan orang tua kita. Orang tua saya sudah Kristen kok, jadi saya pasti akan masuk surga karena orang tua saya Kristen. No, masing-masing, tiap-tiap. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, yang ke-17 karena demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini berbicara tentang new beginning, new identity, new covenant. Okay? Tapi perhatikan dikatakan bahasa Indonesia terjemahannya memakai kata jadi siapa yang ada. Di dalam NIV dipakai kata therefore if any man. Enggak dipakai kata all. Enggak dipakai kata borongan. Tapi dipakai kata any. Any itu artinya setiap. Ya kan? Barang siapa, satu. Maksudnya satu persatu. Memang bisa banyak dari satu persatu ini, tapi harus satu persatu. Nah saudara, kita harus alami new beginning, kita harus alami new identity, dan mengalami new covenant ini secara pribadi. Tidak bisa menempel bergantung kepada yang lainnya. Bergantung kepada orang tua, bergantung kepada suami atau istri, dan sebagainya. Kita pribadi, personally, harus alami ini. So, the three new things bersifat individual atau personal. Yang kedua, these three new things itu happen according to his plan. Kondisi syarat dari ketiga new things ini adalah sesuai dengan rencananya dia, bukan maunya kita, bukan enaknya begini, bukan, tapi sesuai dengan rencananya dia. Kita kembali ke Keluaran pasal 12 ya. Saya akan bacakan beberapa ayat mulai dari ayat yang keempat sampai yang ke-11. Nah, di dalam ayat keempat sampai ke-11 ini Tuhan memberikan detail tentang apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dia tidak memberikan, yang penting kamu sembelilah domba sesukamu, mau cara gimana, mau pakai apa dan sebagainya sesukamu. Enggak, demikian. Tuhan memberikan syaratnya. Di ayat keempat demikian. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang ya. Kembali berbicara tentang tiap-tiap orang ya. Jadi secara pribadi. Tapi kalau sampai memang jumlah rumah tangga itu terlalu kecil, ya, Tuhan beritahu, join atau gandeng tetanggamu yang terdekat ya, untuk menyembeli seekor bersama-sama. Tuhan kasih persyaratan. Kemudian ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah saudara, jelas sekali Tuhan berikan syaratnya. Ada syaratnya, nggak bisa seenaknya. Domba yang mana, kambing yang mana, enggak. Itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur setahun. Saudara bilang, yang ini aja yang usia 2 tahun dah, lebih gede gitu loh. Nggak bisa. Tuhan mau yang berumur setahun. Kemudian ayat ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. 14 hari ya. Kita semua di karantina 14 hari diambil dari ayat ini. Kelihatannya mungkin ya. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ada waktunya, nggak boleh seenaknya. Saya ada waktu sekarang pada pagi hari. Saya mau potong pada pagi hari. Enggak, Tuhan bilang senja. Saudara bilang, saya masih sibuk senja. Malam aja lah nanti saya potong. Nggak boleh. Harus ada syaratnya, harus diikuti waktu senja. Ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Jadi darahnya itu hanya berlaku untuk rumah itu, ya, enggak buat yang lain. Ya, kalau memang mereka join bersama dengan tetangganya ya pokoknya yang ikut makan di situ. Ayat yang ke-8 kemudian, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragis beserta sayur pahit. Nah saudara,
dagingnya itu harus mereka makan malam itu juga. Mereka nggak bisa makan seenak perutnya. Saya masih kenyang, saya makan nanti aja. Atau justru udah lapar duluan, mereka makan dulu. Enggak, ada waktunya. Dan kemudian masaknya juga ada caranya. Yaitu dipanggang, bukan dibikin semur, bukan dibikin rendang, saudara. Meskipun saudara lebih suka rendang, saudara lebih suka semur. Tapi harus di barbecue istilahnya, ya kan? Dipanggang, nggak bisa sesukanya. Dan dimakan dengan beserta sayur pahit. Ada persyaratan sayurnya, nggak bisa dengan coleslaw, nggak bisa dengan yang lainnya, harus dengan sayur pahit. Lebih lanjut, ayat 9. Katakan demikian, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. You see? Nggak boleh dibikin kari, nggak boleh dibikin soto. Nggak boleh, harus dipanggang. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Jadi harus dimakan malam itu juga. Kalau sampai benar nggak habis, jangan dimakan lagi, tapi dibakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Dikasih tahu juga, makannya itu caranya gimana. Bukan pakai tangan, bukan pakai sendok garpu, tapi dikatakan demikian. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-buru kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Tuhan kasih persyaratan cara makannya. Enggak duduk-duduk santai, tapi dengan pinggang berikat, sepatu yang siap, dan Alkitab katakan itulah Paskah bagi Tuhan. Di dalam bahasa Inggris kata ini sangat tepat sekali, dipakai kata Passover. Sekali lagi, artinya Passover tuh ya Tuhan tuh lewat. Passover, ya. Paskah, kata yang kita pakai di bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Ibrani, Pasah. Jadi Paskah. Nah, saudara, minggu depan kita merayakan Paskah. Jangan pakai kata Easter sama sekali, sebab it's not biblical at all. Memang kita tahu perayaan Paskah kita itu pun adalah secara tradisional, betul. Ya. Tapi Paskah itu masih ada di dalam Alkitab. Passover. Easter tuh nggak pernah ada di dalam Alkitab. So, never say Happy Easter. Kita boleh katakan selamat Paskah, kita boleh katakan Happy Passover. It's really Passover. Sehingga anak sulung kita itu enggak mati. Nah, saudara, Tuhan punya caranya. Ada rencananya dia, ada waktunya dia. Bukan maunya kita, bukan semau gue. Tapi justru yang kita mau, yang kita sering mau itu ya semau gue itu. No, kita sering berpikir kita ini lebih tahu, kita ini lebih pintar. Ya beginilah Tuhan, potongnya begini aja, makannya begini. Oh dimasak kari lebih enak Tuhan, ada kuahnya, jadi makan lebih gampang, lebih lancar. No, kita pikir kita lebih tahu, kita lebih pintar, dan Tuhan tinggal approve aja apa yang kita sodorkan kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan, bukannya pesuruh kita yang kita sodorkan list kita untuk dia approve. No, He is the Lord. Jalannya dia, caranya dia, rencananya dia, waktunya dia itu perfect. Ada sebuah ayat di dalam Alkitab, ada dua buah ayat yang sangat mirip sekali, bahkan mirip karena memang dikutip, ya, yaitu dari 2 Samuel 22 ataupun dari Mazmur 18, sama-sama ayat 31. Saya bacakan hanya yang dari Samuel, saudara melihat sangat mirip sekali, yang satu pakai sabda Tuhan, yang satu pakai janji Tuhan, dan dua-duanya sama. Ya. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalan Tuhan itu sempurna, caranya dia itu sempurna. His way is perfect, His
plan is perfect. His time is perfect. Jadi the three new things ini harus according to his plan. Sesuai dengan rencananya, bukan maunya kita. Dan hal yang ketiga, dari ketiga new things ini, persyaratannya adalah menuntut ketaatan kita. Nah saudara, menuntut ketaatan kita ini jelas bukan berbicara tentang perbuatan kita. Ada perbedaan antara taat dan perbuatan kita. Memang taat itu menyangkut dengan perbuatan kita. Taat itu berhubungan dengan action kita. Tapi yang saya maksud di sini menuntut ketaatan, bukan perbuatan kita, itu maksudnya bukan apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang mampu kita lakukan. Kita sering melakukannya itu berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Kita lakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang mampu kita lakukan. Tapi Alkitab enggak demikian. Tadi kita sudah membaca persyaratan yang Tuhan berikan kepada kita semua, ya kan? Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah saudara, yang perlu dilakukan supaya the three new things ini apply kepada kita adalah taat. Kembali ke Keluaran 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, bangsa Israel itu harus lakukan ini. Mereka itu harus taat. Darah domba itu harus diambil sedikit dan dibubuhkan ke dua tiang pintu dan pada ambang atas. Yang menyelamatkan bangsa Israel itu adalah darah ini. Right? Ya kan? Karena Alkitab katakan, kalau saudara baca seluruh pasal 12 ini, waktu Tuhan bergerak pada malam itu, kalau dia melihat darah ini, dia akan Passover. Jadi, yang menyelamatkan bangsa Israel itu bukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka bisa lakukan, tapi darah domba ini. Yang menyelamatkan mereka itu bukan karena keluarga ini punya uang lebih atau punya uang banyak. Yang menyelamatkan mereka itu bukan karena keluarga itu lebih pandai, bukan karena dia lebih bisa, bukan karena dia lebih baik. It doesn't matter what you can do and what you have done. It doesn't matter. The question is there blood on the doorpost? Bukan apa yang kita bisa perbuat, bukan apa yang kita lakukan, tapi ketaatan kita. Tuhan berikan perintah untuk melaburkan, ya, untuk membubuhkan darah itu pada kedua tiang pintu dan pada ambang atasnya. Itu yang harus dilakukan. As simple as that. Oh, saudara bilang, oh simple sekali. Ya, it's simple. But you have to do it. Kita harus taat. Nah, saudara, pertanyaannya buat kita semua adalah, is there blood in your life? Saudara bilang, yes. I have blood in my life, gitu loh. But I mean not your own blood, man. Yeah, you need blood. You have blood in your life, but not that blood. Meskipun kita perlu blood itu. Tapi pertanyaannya saya adalah, is there blood of Jesus in your life? Blood of the Lamb of God. Matius 26 ayat yang ke-28, Yesus sendiri berkata demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. We need the blood. Dan darah perjanjian itu sudah dicurahkan. Yang diperlukan sekarang adalah ketaatan kita untuk menerimanya. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan dengan perbuatan kita, bukan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang
tapi semata-mata hanya karena darah Kristus. We need the blood and we have to accept it. Kita harus menerimanya. Ketaatan ini yang count. Bukan perbuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kebisaan kita. Just obedience untuk menerima darah itu seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan perintahkan. Jalannya itu sempurna, caranya Tuhan itu sempurna. Tapi setiap dari kita perlu lakukan nih secara pribadi. Setiap dari kita perlu alami secara pribadi. Sehingga kita boleh mengalami new beginning. Mempunyai new identity dan berpegang kepada new covenant. Nah saudara, di hadapan